Timeline singkat perkembangan kasus. 1. Tahun 2022-2024, penyimpangan dana SKTM diduga berlangsung. 2. Pertengahan 2025. Kejari Tulungagung meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. 3 September 2025. Penyidik Kejari Tulungagung menetapkan dan menahan 2 orang tersangka. 4. Kerugian negara mencapai 4,3 miliar. Kejari Tulungagung mengumumkan jumlah kerugian negara sebesar 4,3 miliar setelah menerima hasil audit alur aliran dana SKTM. 1. Pasien SKTM membayar biaya layanan dengan tarif khusus. 2. Dana SKTM seharusnya masuk seluruhnya ke kas RSUD. 3. Namun sebagian dana SJTM dipisahkan oleh staf dan pejabat tertentu. 4. Dana terkumpul secara manual dan tidak tercatat dalam laporan pendapatan resmi. 5. Sebagian dana mengalir ke rekening atau penggunaan pribadi salah satu tersangka. Next, nilai total kerugian negara hasil audit, 4,3 miliar. Pertanyaannya, apakah penyidik Kejari Tulungagung hanya berhenti di 2 tersangka atau memperluas gerak penyidikan untuk mengetahui apakah ada penerima lain dan bagaimana Direktur RSUD Tulungagung melakukan pengawasan sejak program SKTM dilaksanakan? Dampak ke RSUD dan publik. Kasus dugaan korupsi dana SKTM ini mengguncang reputasi RSUD Dr. Iskak, rumah sakit rujukan yang selama ini dianggap sebagai salah satu BLUD terbaik di Jawa Timur. Pelayanan SKTM kini sudahkah dilakukan pengawasan ketat dan diaudit ulang untuk memastikan tidak adanya manipulasi baru? Masyarakat berharap kasus ini diusut hingga tuntas karena menyangkut hak pasien miskin, kelompok yang seharusnya paling dilindungi. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mengapa publik meragukan hanya 2 tersangka? 1. Modusnya membutuhkan lebih dari 2 tangan. Penginputan data fiktif tidak bisa lepas begitu saja dari rantai verifikasi dan persetujuan. 2. Ada alur tanda tangan dokumen yang tidak hanya dilakukan oleh Yudi Rahmawan dan Reni Budi Kristanti. Siapa saja nama yang tercantum menandatangani beberapa dokumen? Apakah tanda tangan tersebut dilakukan secara manual atau elektronik yang tidak cocok dengan waktu kerja mereka? Lalu sampai di mana batas pengawasan yang dilakukan oleh direktur? Apakah Kejari Tulungagung berani dan mampu menyeret semua yang terlibat sekalipun ada melindungi? Apakah ada kemungkinan keterlibatan pejabat lain, termasuk di level direksi, yang ikut bertanggung jawab atau keterlibatannya melakukan pembiaran hingga raibnya hak orang miskin di Kabupaten Tulungagung? Ditulis oleh Jentar, wartawan berita korupsi.